Maka kemudian para ulama membagi, ada beberapa model memang kaitan dengan riba. Yang paling ngetren dan paling banyak namanya riba nasiha. Jadi mengembalikan utang misalnya 1 juta dalam waktu setahun jadi 1.200.000, itu 200 tambahan ketika mengembalikan pinjaman dengan persentase tambahan, itu riba itu begitu. Itu riba yang paling banyak namanya nasiha. Kalau riba fadl yang kedua, ini mengembalikan bisa jadi kuantitasnya sama. Misalnya minjem 1 kintal kembalikan 1 kintal, tapi nilai kualitasnya beda. Minjem beras biasa kembalikannya ketan misalnya, itu kan nilainya beda itu. Nah, itu tambahannya ini namanya riba. Atau kalau sekarang ngetren nih mau hari raya ini tukar uang, ya uang lawas dengan uang baru kemudian ada selisih. Itu selisihnya dengan tambahan karena ada perbedaan kualitas, ini juga bagian dari riba fadl. Ada juga kalau di zaman jahiliyah itu ketika mereka minjam kemudian jatuh tempo tertentu kok kemudian tidak bisa bayar, maka untuk mengantisipasi inflasi harga, ini misalnya minjam 3 bulan tuh, kemudian ketika 3 bulan dia nggak bisa ngembaliin, wah ini karena 3 bulan kamu jatuh tempo nggak bisa ngembaliin, berarti kamu harus ada tambahan, utangnya 1 juta jadi 1 juta lebih 500, misalnya lebih dari tambahi 50.000. Nanti kalau 1 bulan lagi nggak bisa, nanti saya tambahi lagi jadi 100.000. Itu tambahannya itu namanya riba juga. Walaupun istilah sekarang diganti denda atau apa, ya itu memang riba begitu itu. Ada juga yang disebut riba qard. Riba qard itu dia mengambil riba tapi dari sisi pemanfaatan. Misalnya, ya kamu tak pinjemi duit ya, saya sudah tidak pakai riba-ribanan, pokoknya saya ikhlas membantu, tapi ya tolong nanti karena kamu sudah tak pinjemi, anak saya tiap pagi diantar sekolah ya. Nah, apa hubungannya itu? Berarti nggak ada nilai ta'awunnya ini. Berarti dia mengambil jasa, mengambil manfaat dari apa yang dia pinjamkan. Memang akhlak dan adab orang yang minjem itu dia berbuat baik, karena namanya kebaikan dia harus balik kebaikan. Misalnya saya minjem duit ke antum ya, maka sebagai bentuk amal soleh saya, nanti saya berinisiatif nih, saya berinisiatif mengantarkan anak dia, atau nanti di masjid saya mijiti dia, itu begitu itu boleh. Tapi kalau itu disyaratkan di depan dan itu yang memberikan syarat dari si pemberi pinjaman, nah itu riba itu ya. Misalnya gini, adab minjem motor itu kan ngisi bensin, adabnya gitu. Bahkan harusnya dipunjuli itu. Kalau misalnya bensin cuma separuh, nanti kalau ngembaliin ya ditambahilah. Itu sebagai bentuk akhlak kita selaku orang Islam. Tapi kalau si pemilik motor dia ngomong, nih kamu tak pinjami motor, tapi tahu sendirilah. Nah, kata-kata tahu sendirilah itu juga bagian dari riba itu. Ini toh, pokoknya atau di tangkinya ditulis, ini toh, siapa bawa pulang pul. Kata-kata pulang pul itu juga ada tambahannya itu di situ. Memang yang minjem adabnya ngepuli bensin, tapi kalau itu disyaratkan di depan, itu berarti dia mengambil manfaat atau mengambil jasa dari apa yang dia pinjamkan, dan ini bagian dari riba. Masya Allah.